selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat ya. Semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian banyak kemudahan di segala sisi hidupmu. Semoga Tuhan memberikan kalian petunjuk dan memberikan banyak pertanda untuk raihan bahagia, untuk raihan cintamu, untuk kalian bisa bangkit lagi dari suatu ujian kehidupan, yang dimana ujian itu untukmu ya, bukan terhadapmu. Ujian ini untuk membuatmu kuat, untuk membuatmu meraih harapan dan impianmu, untuk memenuhi suatu panggilan hati kamu ya, melakukan misi jiwa juga bisa. Nah, ini adalah tentang pesan dari para penjagamu, malaikat penjaga, spirit guide, leluhur ya, yang penting ingin disampaikan gitu loh. Jadi bukan sesuatu pesan yang kayak kita terima email ya, kita terima WhatsApp atau kayak DM yang kalau sempat kamu buka, tapi ini kayak urgent disampaikan ke kamu gitu. Jadi kalau zaman dulu ada BlackBerry itu ping 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 gitu ya, aku nggak tahu sekarang, kayaknya kalau WhatsApp sih enggak ya. Nah seperti itu. Ada dua pal, ini pal satu aku pakai dari The Gentle Thrills Tarot, ini dari Tarot of Mystical Moment ya. Kalau ini pesan yang ingin disampaikan oleh para penjagamu ke kamu, kamu boleh pilih dua-duanya atau pilih salah satu, monggo ya, seperti itu. Tetap ini pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat, cocok, resonate semuanya ya. Disarankan ke pesona reading. Kalau mau lebih detail, di mana nomor WhatsAppnya itu banyak lewat. Kalau suatu saat kamu kirim pesan dan belum dibales, tunggu aja ya, karena mungkin aku lagi ngerjain reading, seseorang lagi video call, lagi voice call, kan aku ngerjain sendiri gitu ya lovelies. Bagi kalian yang belum bisa memutuskan, atau bagi kalian yang baru belum bisa memutuskan mau pilih yang ini atau yang ini, atau ternyata mau pilih dua-duanya, di pause aja videonya. Bismillah, aku akan mulai dari pas 1 ya, bye. Halo, pas 1, ini adalah tentang pesan penting dari para penjagamu yang ingin banget disampaikan. Jadi ibaratnya tuh ini kalau kirim pesan itu kayak notification-nya tuh kencang banget gitu ya. Dan kalau dulu waktu ada BlackBerry itu bisa ngeping gitu ya. Kalau di WhatsApp kan kamu kalau ngeping itu cuman pe gitu aja kan. Nah ini tuh kayak penting banget untuk disampaikan. Bukan sesuatu yang kamu lihat kalau kamu senggang pesannya, tapi ini sesuatu yang benar-benar ingin disampaikan ya. Aku udah siapkan ini, tadi kamu pilih The Gentle Thrills Tarot. Ini aku udah siapkan juga Oracle ya, yang aku agak bedain dari pile 2 ya, biar agak beda. Maksudnya kalau ini aku udah siapkan dari pertama ya. Oke, bismillah ya untuk para pile 1. Oke, ada don't fear in, don't dim to fear in. How are you dimming your lights in order to fear in? Oke, pesannya sih yang urgent banget disampaikan ke kamu. Nggak usah berubah untuk berbaur dengan siapapun, keluarga, sahabat, atau kekasih. Artinya di sini menjadi diri sendiri itu lebih penting. Menemukan jati diri itu lebih penting. Karena apa? Setiap orang diciptakan Tuhan itu beda-beda ya. Ada spesialisnya dia senang di seni. Ada yang dia nanti berkembangnya itu, ada yang dari kecil dia udah kayak bersinar jadi juara kelas terus. Tapi kamu ternyata udah baru setelah berkarir kamu menjulang karena ternyata kamu mengerjakan sesuatu yang itu merupakan panggilan hatimu. Makanya di sini energinya berkata don't dim to fear in. Nggak usah meredupkan sinarmu hanya untuk berbaur, karena orang-orang redup, kamu enggak, kamu bersinar gitu ya lovelies, kamu spesial. Nah di sini ada unfinished symphony, ada no place like home. Oke. Justru ketika kamu menemukan jati dirimu, bahwa kamu beda, bahwa kamu enggak seperti orang kebanyakan, kamu merasa berada di suatu rumah yang nyaman banget ya. Ketika kamu suka, kalau yang suka traveling pasti tahu gimana caranya, gimana rasanya ya. Atau ketika kalian dinas luar, pulang ke rumah merasakan kasur sendiri, bantal sendiri, beda deh sama kasur bintang 5 atau bintang 6 juga beda, karena you feel like home. Nah ketika kamu akan menemukan jati diri, kamu rasa kayak home gitu loh. Atau ini adalah suatu pesan dari para penjagamu ya, bahwa memang banyak yang belum selesai di hidupmu, tapi ini perjalanan
perjalanan kehidupanmu akan menuju suatu titik di mana kamu akan menemukan jati diri, di mana kamu akan melaksanakan sesuatu yang itu emang suatu misi ini untukmu, gitu ya. Jadi kalau sekarang kamu merasa berbeda sama orang-orang, nggak usah takut untuk menjadi diri sendiri, karena kamu bersinar beda dari yang lain. Sebenarnya bintang-bintang itu kalau kelihatan dari jauh ya kayak sama, tapi kalau dideketin tuh beda-beda. Ada yang ukurannya besar, ada ukurannya lebih kecil, gitu ya. Oke, coba aku lihat di tarotnya aja ya, Lovely, untuk lebih melihat mengenai pesan dari para penjagamu yang penting banget untuk disampaikan ke kamu ya. Oke, bismillah ya. Aku sih rasa ya, mungkin kamu mencoba berbagai hal, terutama dalam melakukan atau dalam perjalanan hidup ini, terutama ketika kamu berkarir, kamu merasa apakah ini benar panggilan jiwamu. Kamu mendapatkan materi misalnya, tapi kamu merasa kok kayak belum komplit, kayak ini bukan untukmu, seperti digambarkan unfinished symphony. Atau kamu merasa kayak pencarianmu tentang cinta. Kalau ini tentang cinta, kamu merasa kok ketemu orang yang itu aja, yang mana menguras energi kamu, yang mana kayak memanfaatkan kebaikan dan ketulusan kamu juga di pertemanan, gitu ya. Tapi ketika kamu menjadi dirimu sendiri, kamu tuh jadi berani punya pagar untuk dirimu. Kamu bisa memilah-milah teman, sahabat, cinta yang cocok untukmu. Itu yang aku lihat di sini ya. Coba kita lihat di tarotnya ya, please. Ada the Fool. Oh my god, ada 10 piala loh. Ada 10 piala. Ada fulfillment. Dan you will be at home. Kamu akan mencapai satu tujuan ya. Oke, ada the Fool. Oh my god, Princess of Swords. Ini aku paling suka Princess of Swords-nya ini. Lihat deh, kayak genit, centil, dan kamu nggak apa-apa seperti ini, beda dari orang. Cara dandan kamu beda, cara berpenampilan kamu beda, cara kamu mengerjakan tugas kamu beda, gitu. Karena kadang-kadang orang takut sama orang yang beda. Orang takut sama orang yang beda, gitu. Tapi bedanya ini maksud aku dalam konteks kebaikan, ya. Mungkin orang, jadi ada quote gini nih. Kebenaran tetap kebenaran, walaupun tidak ada yang mempercayai hal itu. Kebohongan tetap kebohongan, walaupun mayoritas mempercayai itu. Nah, seperti itu. Jadi untuk kebaikan. Ya kayak aku dulu waktu ada kasus hoax yang besar banget. Di antara teman-teman tuh hanya aku yang percaya itu hoax. Dan itu fitnah, dan itu jahat banget. Gitu. Sedangkan orang-orang bersembunyi atau emang dia percaya untuk dogma tertentu, yang aku sih pikir ya harus lihat kenyataan dan mendengarkan kata hati, gitu, lovelies ya. Coba kita lihat lagi. Oh my god, King of Cups. Ini sih sepertinya ya, kalau aku lihat sih lebih ke pencarian suatu jati diri untuk menjadi dirimu sendiri. Karena ke depan kalau kamu udah menemukan jati dirimu sendiri, di sini aku lihat karena energinya pembacaan umum ya, ada yang menjadi seseorang yang ngomong tuh apa adanya. Kalau kebenaran ya keluar dari mulutmu itu kebenaran, tanpa tendeng aling-aling, seperti digambarkan Princess of Swords. Mungkin sekarang kamu tuh kalau ngomong ditahan-tahan, takut nyakitin, padahal itu tuh kamu merasa itu bukan hal yang bagus untuk dilakukan, bukan hal baik untuk dilakukan. Nah, kamu akan belajar menjadi seseorang yang to the point, apa adanya, membela kebenaran seperti digambarkan Princess of Swords. Kalau zodiak sih ini Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada King of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, tapi bisa saja ini Sun, Moon, and Rising, bisa juga enggak ya zodiak kamu lain, tapi ini yang energinya kenceng, ketarik zodiaknya. King of Cup ini energi yang lebih membumi, energi yang lebih mengalir seperti air, tapi kamu lebih penyayang. Bisa saja di sini kamu menjadi seseorang yang kalau aku lihat ya, di sini pun aku lihat si King of Cup ini ada pedang nih, ada pedang ya, tapi ada air, kayak ada cup gitu, yang artinya kau penyayang. Tapi kamu tuh seperti digambarkan si Princess of Swords ini, kamu sesi, kamu lebih lembut, tapi kamu
pun juga membela kebenaran. Kamu punya suatu kedewasaan lebih, suatu proses di mana punya suatu kedewasaan lebih untuk menyampaikan sesuatu tapi lebih lembut gitu loh. Nanti ambil mana yang nyambung sama kamu. Kamu punya kematangan dari perjalanan hidupmu yang berat. Karena di sini ada tower. Kamu menjadi seperti apa yang akan kamu jadi, atau emang kamu sudah menjadi orang tersebut dari suatu pengalaman atau kepahitan kehidupan. Seperti digambarkan the tower. Tuh, ada kilat ya, menyambar-nyambar. Artinya sesuatu yang tadi kamu pikir kamu pertahankan, bisa cinta, bisa materi yang hilang, atau ada kesempitan kehidupan, ada dark night of the soul, untuk menjadikan kamu seseorang yang sepertinya ya menjadi dirimu sendiri, menemukan jati diri. Itulah yang aku lihat untuk pas satu ini. Makanya di sini endingnya kamu bahagia kok, karena kamu benar-benar menjadi diri sendiri. Kamu nanti tuh ya, atau mungkin sekarang sudah akan bahagia, walaupun kamu sekarang punya teman sedikit, walaupun sekarang ada orang yang nganggap kamu aneh, kamu nggak peduli, karena kamu merasa ini jalan kamu, dan kamu berada di jalan cahaya, jalan cahayanya Tuhan, walaupun beda. Gitu lovelies. Mungkin dulu kamu merasa nggak enak ya kalau dicemooh orang, kalau orang kayak mencibir denganmu, tapi you are in the light of path. Kamu berada di jalur sinar Tuhan, gitu, menyatakan kebenaran yang belum tentu orang semua berani, gitu. Tapi ini proses pembelajaran. Aku juga dulu seperti ini, don't dim to firin, kayak pokoknya penting gue membaur deh, bodoh gue nggak jadi seperti apa yang aku inginkan. Tapi setelah ada suatu proses pendewasaan, ya dulu waktu aku SMA, kuliah, aku kayak gini, meredupkan. Tapi ketika udah berkarir, aku harus membela anak buah aku yang kayak ditindas. Aku harus menyampaikan kebenaran, walaupun ternyata endingnya aku kayak dikeluarin, gitu. Karena orang tuh takut ya sama orang yang berbeda. Ada orang-orang tertentu kalau berkarir ya, dia takut sama orang yang berani, takut sama orang yang berbeda, gitu lovelies. Aku sih nangkep energi sedih ya, tapi ketika kamu berada di jalur cahaya, percaya deh ya, ini yang Tuhan akan sampaikan, yang para penjagamu yang sampaikan, kamu akan dijaga terus sama Tuhan. Tuh, aku aja ngomongnya pengen nangis. Gak usah takut, kamu akan dijaga Tuhan, dijaga oleh para penjagamu. Banyak pertanda datang kepadamu di mana endingnya sih kamu bahagia karena kamu dijagain, gitu lovelies ya. Nah, di sini ada the fool. Ini artinya sih ya lebih ke, bentar ya, coba, sebenarnya sih ini kan buku dari buku guidebooksnya dari The Gentle Thrills ya, tapi lucu deh lovely. Jadi cuma satu gitu kata-katanya ya. Coba ini apa ya kata-kata dari The Fool ini? Beginnings. Oh ya, beginning. Ada satu awal. Jadi kamu akan menjalani sesuatu yang berbeda nantinya, menjadi dirimu yang berbeda dari sebelumnya. Mungkin orang kalau udah lama gak ketemu kamu akan melihat, mereka akan melihat kamu dengan aura yang lebih bercahaya, dengan sinar yang lebih berbeda, menjadi orang yang pastinya lebih dewasa, lebih kuat energinya, gitu lovelies. Makasih banyak ya sudah nonton pas satu. Kasih love, kasih jempol, bye. Opal 2 tadi kamu pilih tarot deck dari Tarot of Mystical Moment ya. Oke, ini salah satu favorit deck aku ya. Ini sebenarnya punya tarot Sunda, tapi kita jadi sharing tarot deck ya, jadi kita bisa tuker-tukeran gitu loh. Oke, nah ini oracle udah aku siapkan ya, biar agak beda sama yang pas satu. Coba kita buka ya. Ini adalah tentang pesan dari penjagamu, para penjagamu, malaikat penjaga, spirit guide, leluhur, yang urgent banget disampaikan ke kamu, gitu ya. Tentang leap. Ini paling aku pilih ya lovelies. Coba yang samaan komen aja. Ada never ending story, ada mending. Oke. Jadi sepertinya untuk pile 2 ini aku sih lihat ya, pada satu titik kamu tuh mencari makna hidup gitu loh, mencari arti hadirnya kamu di dunia ini, gitu ya. Dan banyak banget ketika kamu mencari makna hidup ya,
Karena banyak banget cobaan datang kepadamu. Misalnya, ini kan cintanya ada di sini, love-nya ada di bawah nih. Artinya mungkin kamu mencari cinta sejati. Tapi di perjalananmu ketika kamu mending ya, cinta sejati itu kamu temukan nih ketika kamu mencoba memperbaiki kehidupanmu, mencoba bangkit, cinta itu ada di dirimu. Kamu cari kenyamanan, cari kedamaian, ternyata kedamaian itu ada di dirimu. Jadi semua itu digenggam oleh kamu. Cinta, kedamaian itu ada dalam genggamanmu. Nah, makanya pesan itu kencang banget disampaikan ke kamu adalah loncat aja, jalanin aja kehidupan ini. Tuhan akan ngejaga kamu. You go first, the universe will catch you. Kamu jalan duluan, terus semesta akan menangkap kamu. Ibaratnya kamu terbang ya, terbang aja atau loncat aja, semesta akan nangkap kamu. You go first, the universe will catch you. Gitu. Jadi aku sih rasa ya sebenarnya banyak petunjuk datang ke kamu loh, Pal 2 ya, tentang pertanda-pertanda ini. Kalau aku lihat dari banyaknya, misalnya kamu tuh kayak menemukan bulu ya, koin, melihat akar kembar, senang terkoneksi dengan alam, atau kamu menemukan yang simple aja, mendengarkan lagu dan salah satu syairnya itu benar-benar menyentuh kamu. Nah, itulah pertanda yang datang kepadamu bahwa semesta tuh will catch you atau will fix you ya, akan membenahi kamu dan akan menangkap kamu, akan menjaga kamu. Karena kamu merasa dulu itu ya kayak semesta itu tidak berada di pihakmu, kayak hidup itu nggak adil gitu, lovelies ya. Karena banyak banget di sini never ending story. Jadi kamu nggak bakal menyelesaikan sesuatu, kayak ada satu lingkaran setan yang terus aja mencari cintanya malah mengkhianati kamu. Mencari kebaikan, banyak orang yang telah kamu berikan kebaikan malah mengkhianati kamu. Nah itu makanya kamu menemukan cinta itu di dirimu, menemukan kebaikan dan keharmonisan itu, kedamaian itu di dirimu. Jadi kamu ibaratnya memancarkan, kamu mencari sinar ya, kayak kamu tuh berada dalam kegelapan, tapi akhirnya sinar itu ada di dirimu, kayak kunang-kunang gitu loh. Akhirnya kamu yang menjadi sinar itu Pal 2. Ih, aku kok nangkap energi sedih ya di kamu ya. Oke, kita buka di tarotnya ya Pal 2. Jadi itu pesan yang kencang banget, yang seperti urgent banget semesta, para penjagamu ini sampaikan ke kamu. Kita lihat di tarotnya ya lovelies. Oh my god, the world, the devil. Benar-benar energi yang dimana aku harus rasa kamu tuh berjuang untuk menetralisir atau bekerja dengan shadow work kamu. Artinya kamu harus memendam suatu kekhawatiran, ketakutan yang ada di dirimu, harus menekan sisi gelapmu untuk memunculkan sinarmu. Jadi temanya sih ini sebenarnya tentang sinar untukmu, tentang cahaya untukmu, yang sebenarnya dulu kamu bersinar, tapi kayak Tuhan tuh, semesta itu melihat kurang banget nih sinarnya, terus kamu dikasih satu cobaan. Dan itu malah pertama-tama kayak malah menimbulkan sisi gelap kamu dulu. Tapi nanti terkikis pelan-pelan kalau aku lihat. Dengan kamu bisa bangkit sendiri dengan leap ini. You go first, the universe will catch you. Gitu lovelies. Atau kamu kenceng di Capricorn ya. Ini rising aku Capricorn. Ada Knight of Wands. Tuh, kamu akan berhasil melewati suatu kehidupan yang keras kalau aku lihat ya. Kamu akan berdasar dengan kehidupan seperti ini. Dulu kehidupanmu kayak banyak banget kegelapan, banyak banget rintangan. Tapi sekarang kamu rintangan itu kayak kamu main sirkus gitu loh, seperti digambarkan Knight of Wands ya. Gitu. Oops. Oke. Queen of Swords. The High Priestess. Oke, ada Page of Pentacle. Lovelies. Nah, Queen of Swords ini artinya di sini kan orangnya kayak
pakai teropong. Artinya tuh kamu kayak sama para penjagamu ini akan dikasih suatu petunjuk yang tiba-tiba itu, atau ada satu proses lah, yang ada juga yang tiba-tiba ada yang satu proses di mana kamu kayak dikasih suatu knowledge, pengetahuan tentang kehidupan, tentang spiritualitas, dan itu tuh kayak melepaskan kamu dari suatu dogma-dogma yang ngebelenggu kamu. Makanya di sini timbul suatu sensitivitas yang tinggi untukmu. Ada bakat-bakat spiritual yang tumbuh di kamu. Kalau tentang bakat spiritual, aku sih rasa ya, kamu bisa cari di channel aku tentang bakat spiritual. Ini adalah juga tentang suatu proses inisiasi semesta untuk ngebangkitkan kemampuanmu secara spiritual atau menanamkan suatu spiritualitas di kamu, ya. Kalau aku lihat sih seperti itu, agar kamu juga seperti mending ini, selain mending dirimu sendiri, memperbaiki dirimu sendiri, kamu bisa memperbaiki temanmu nanti, sahabatmu. Kamu bisa menulis suatu syair atau lagu yang bisa menggugah orang-orang gitu, yang bisa menggugah orang-orang untuk kayak bangkit juga seperti kamu, ya. Oke. Dan seperti digambarkan gadis ini ya, ini Page of Pentacle, dia bawa emerald ya, kayak untuk dia tuh kayak bisa menyirami dirinya sendiri, lovelies. Jadi artinya kamu punya bekal untuk menjalani hidup ini. Artinya kamu akan diberkahi suatu keberkahan materi, jadi kamu dicukupin aja materinya. Itu yang aku lihat ya. Jadi dalam hidup ini pesan dari para penjagamu ini adalah untuk jalani aja kehidupan. Berat, oh iya berat, tapi itu untukmu. Karena nanti kamu juga akan menjalani kehidupan ini setelah melampaui suatu ujian kehidupan, seperti digambarkan Knight of Wands, seperti digambarkan Queen of Swords. Kamu akan dibekali suatu pengetahuan dalam yang mungkin orang enggak, karena kamu spesial, karena kamu nanti akan punya suatu bakat-bakat spiritual yang bisa kamu sebarkan gitu. Nah, mending ini kan tentang memperbaiki ya, tentang bebenah. Pertamanya sih bebenahnya di kamu, tapi nanti bebenahnya itu ya bebenah ke uplifting humanity ya. Untuk awal ya, teman-teman, sahabat, kayak aku awal-awal aku buka di YouTube dengan senang hati, aku berbagi pengalaman hidup dan membagikan kebiasaan aku baca energi ini untuk menarik pesan-pesan seperti ini kepada kalian ya. Tadi aku di pas 1 aku liatin zodiak ya, coba biar adil aku liatin juga. Sepertinya sih emang ada semua, cuman yang kencang ini ya, lovelies, Capricorn ya, aku lihat kencang ya, Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi pastinya ada Cancer, Pisces, Scorpio, karena ada sensitivitas di sini. Mungkin di Sun, Moon, and Rising kamu ada elemen air, yang dimana kamu punya bakat-bakat spiritual tuh yang lebih ke, kalau cakra ya, heart cakra kamu sama crown cakra, atau mungkin cakra ajna kamu, mata ketiga kamu udah mulai dibukain gitu, lovelies. Dan itu untuk kebaikan kamu dan kebaikan orang-orang ya. Jadi kalau kehidupanmu sedikit atau lebih keras dari yang lain, karena itu untukmu. Kamu punya tugas untuk mending ya, untuk memperbaiki humanity. Makanya kamu dibekali ilmu-ilmu yang tahu-tahu kamu dapat aja ilmu tersebut, nggak tahu gimana, dan kamu akan berdansa dengan kehidupan. Makasih banyak ya Pal 2 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.